kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi berikutnya. Silakan kalian dengar penjelasan berikut dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan di akhir penjelasan itu. Assalamualaikum. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara mendeskripsikan landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Landasan hukum yang dijadikan dasar penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pembentukan negara Indonesia dilandaskan oleh Pancasila. B. Dekret Pancasila 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berarti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalamnya ada sila-sila Pancasila. C. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menyatakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. D. Ketetapan MPR nomor Romawi 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor Romawi 2/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Ketetapan tersebut menegaskan kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Penjelasan ketetapan MPR tersebut juga menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak dalam waktu sebentar. Para tokoh yang merumuskan Pancasila telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia sebagaimanakah wujud dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. 1. Nilai semangat para pendiri negara. Para pendiri negara bangsa adalah orang-orang yang memiliki semangat hidup yang tinggi, mensyukuri segala sesuatu yang dimiliki, serta menjaganya dan mencoba membangun kehidupan dari segala sesuatu yang telah dimiliki tersebut. Nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri negara diantaranya A. Persatuan dan semangat kebangsaan. Semangat persatuan dalam proses perumusan dasar negara ditunjukkan dengan keikhlasan para pendiri negara merelakan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini lebih umum serta lebih dapat diterima karena lebih mewakili semua golongan tanpa menghilangkan
nilai ketuhanan sebagai dasar negara. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara Indonesia untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta tersebut dilandasi dengan semangat kebangsaan yang diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. B. Sikap nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia sudah mulai terintis sejak masa pergerakan nasional dan terrealisasi pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut merupakan ikrar tentang eksistensi nasional dan nasionalisme Indonesia yang telah tumbuh puluhan tahun dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Substansi nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur. Yang pertama, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, etnik, dan agama. Yang kedua, kesadaran berbangsa Indonesia dalam menghapus segala bentuk penjajahan dan penindasan dari bumi Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebut kemudian tercermin dalam proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Semangat patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang berarti tanah air, yang kemudian membentuk kata patriot yang berarti seorang yang mencintai tanah airnya. Patriotisme juga mengandung pengertian rasa kesatuan sebagai bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan patriotisme adalah sikap dan semangat yang sangat cinta kepada tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Patriotisme berbeda dengan nasionalisme. Patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi oleh nasionalisme. Sikap patriotisme ini dapat diwujudkan dalam semangat cinta tanah air, dapat dilakukan dengan perbuatan mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa, serta rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsa. Pengembangan semangat kebangsaan atau nasionalisme pada generasi penerus bangsa harus disertai maksud pengembangan semangat patriotik dalam setiap jiwa generasi muda. Penanaman jiwa patriotisme harus dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaliknya, jiwa nasionalisme dalam setiap warga negara perlu dianjurkan dengan semangat patriotik untuk lebih mencintai dan rela berkorban demi kemajuan bangsa Indonesia. Penerapan semangat dan komitmen berbangsa dalam berkehidupan. Semangat dan komitmen kebangsaan telah ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. A. Membiasakan musyawarah untuk mufakat. Sikap ini dapat kita wujudkan dalam berperilaku antara lain. 1. Menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menerima pendapat yang baik dan meluruskan pendapat yang salah. 3. Bersikap hormat kepada orang lain karena orang lain pun memiliki hak menyampaikan pendapat. 4.
pendapat pribadi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. B. Mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat dan komitmen kebangsaan dalam merumuskan Pancasila harus tertular dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku ini perwujudan dapat terjadi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, kita contohkan di lingkungan keluarga. A. Tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. B. Saling menghormati dan menyayangi. C. Tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. Lalu, di lingkungan sekolah. A. Tidak memaksakan kehendak kepada siswa lain. B. Menghargai karya siswa lain. C. Mematuhi tata tertib. 3. Di lingkungan masyarakat. Contohnya, yang pertama, menghormati hak-hak anggota masyarakat. B. Menghormati keputusan yang diambil dalam kegiatan musyawarah. Dan C. Tidak melaksanakan atau tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kebersamaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan PPKI. Hal itu karena anggota-anggota PPKI berasal dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang telah bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai jiwa bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ada beberapa nilai kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara yang perlu kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kebersamaan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menghargai pendapat orang lain. Kesediaan menghargai pendapat merupakan salah satu kunci keberhasilan musyawarah. Sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Karena itulah, pendapat setiap orang perlu dihargai. Namun, orang lain pun harus menghargai dan menghormati pendapatmu. Pada saat menyampaikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang satu, sopan. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. 3. Tidak menyimpang dari pembicaraan atau masalah yang sedang dihadapi. 4. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan terakhir, isi pembicaraan mengutamakan kepentingan bersama dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. B. Menerima keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan penentu, penetap, dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu permasalahan sehingga tercapai kesepakatan. Bangsa kita selalu menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud
mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah mufakat sesuai dengan Pancasila, cirinya sebagai berikut. 1. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Tujuan diharapkan untuk kebaikan bersama. 3. Tidak ada pemaksaan pendapat. C. Melaksanakan hasil keputusan bersama. Setelah semua pihak menerima hasil keputusan bersama, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Pelaksanaan keputusan bersama ada beberapa asas yang harus dijunjung tinggi. Di antaranya, asas kekeluargaan dan gotong royong. Melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaan mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya adalah 1. Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama. 2. Terciptanya keadilan antar anggota. 3. Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi oleh rasa tanggung jawab. 4. Peran warga negara dalam memelihara serta memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Keberadaan dan keberlangsungan hidup negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 didukung oleh nasionalisme dan patriotisme. Para pendiri negara dan generasi terdahulu telah berjuang dan memberikan sesuatu yang amat berharga dan penting bagi bangsa. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mencerminkan semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia. Berpijak pada sila tersebut, nasionalisme Indonesia berarti semangat kebangsaan pada diri setiap warga negara Indonesia bercirikan antara lain: A. Memiliki rasa cinta pada tanah air atau nasionalisme. B. Menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. C. Senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, dan anti kekerasan antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan. D. Bangga menjadi bangsa dan bagian dari masyarakat Indonesia. E. Bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan nama baik bangsanya. F. Mengakui dan menghargai penuhnya keanekaragaman bangsa Indonesia. Dan G. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan atau kelompoknya. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, mengapa sebuah negara harus memiliki dasar negara? Yang kedua, banyak persoalan yang muncul dalam perumusan dasar negara Pancasila diselesaikan dengan musyawarah. Sebutkan manfaat dari musyawarah. Yang ketiga, mengapa pembentukan PPKI memiliki nilai penting bagi bangsa Indonesia? Yang keempat, sila dalam Pancasila memiliki sila perekat untuk mengatasi perbedaan yang ada. Apakah sila perekat itu? Yang kelima, bagaimana cara menyampaikan pendapat agar dapat tercapai mufakat dalam musyawarah? Demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.